warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Siti Nur Afifah dan Siti Nurlianti ingin mempresentasikan hasil kerja kami dalam mata kuliah ilmu tauhid yang bertemakan Syiah, Khawarij, sejarah dan karakteristiknya. Yang pertama, aliran Syiah. Pengertian Syiah berasal dari bahasa Arab Syiah yang berarti pengikut Ali bin Abi Thalib. Secara istilah, Syiah adalah mereka yang menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib sangat utama di antara para sahabat dan lebih berhak untuk memegang kepemimpinan umat muslim. Demikian pula anak cucu sepeninggalannya. Tokoh aliran Syiah diantaranya yaitu Abu Dzar al-Ghifari, Miqdad bin Aswad, Ammar bin Yasir. Doktrin ajaran Syiah yang pertama at-tauhid, yang kedua al-azal, yang ketiga an-nubuwah, yang keempat imalah, dan yang kelima al-ma'ad. Sekte aliran Syiah. Sekte aliran Syiah terpisah menjadi 22 sekte. Dari 22 sekte tersebut hanya tersisa 3 sekte yang masih ada sampai sekarang. Yang pertama Isna Asy'ariyah, yang kedua Ismailiyah, yang ketiga Zaidiyah. Sejarah munculnya aliran Syiah. Setelah terjadi perang saudara antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah, maka mulailah muncul nama Syiah sebagai nama sebuah aliran atau golongan. Yang saat itu kelompok Syiah adalah suatu kelompok yang sangat gigih membela Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sekalipun kelompok Muawiyah juga disebut Syiah dalam arti pembela atau pendukung Muawiyah dan bukan nama sebuah kelompok atau aliran resmi. Hal itu terbukti bahwa dalam pelaksanaan perjanjian Tahrim, di mana di dalam perjanjian itu disebutkan bahwa apabila orang yang ditentukan itu berhalangan, maka diisi oleh orang-orang dari Syiah masing-masing. Namun dari kelompok itu, baik Syiah atau Muawiyah sama ahli sunnah wal jamaah. Mereka mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW secara utuh tanpa membuat-buat ajaran sendiri. Seperti yang terjadi pada aliran-aliran Syiah saat ini, yang ajarannya merupakan racikan sendiri. Jadi bukan asli dari Syiah yang dahulu, tapi sudah tercampur dengan Syiah buatan manusia sendiri. Sekalipun ada kelompok Syiah yang masih berpegang teguh pada aliran ajaran Allah dan Rasulnya secara utuh. Karakteristik aliran Syiah. Yang pertama, mereka tidak membasuh kaki dalam wudhu, tetapi hanya menyapu bagian atas kaki seperti memakai khuf atau sepatu. Yang kedua, ketika qiyam sholat, mereka menjatuhkan tangan ke bawah di samping kanan kiri badan tanpa meletakkan tangan di atas pusar. Yang ketiga, kebanyakan pengikut Syiah ketika sholat mereka akan membawa at-turbah al-Husainiyah atau batu yang berlafadzkan Allah. Yang keempat, pengikut Syiah juga tidak akan mengakhiri sholatnya dengan mengucapkan salam, tetapi mereka akan memukul kedua pahanya beberapa kali. Yang kelima, kebanyakan dari mereka hanya sholat 3 waktu karena di sisi mereka harus menjamak sholat duhur dengan asar, sholat maghrib dengan isya, walaupun tanpa bermusyafir. Yang keenam, menghalalkan nikah muta'ah. Yang ketujuh, memakai hamun dan mencela para sahabat. Yang ketujuh, memaki hamun dan mencela para sahabat Nabi dan istri-istri Nabi. Yang kedelapan, mencela imam-imam sunnah seperti imam-imam 4 mazhab dan imam-imam hadis seperti Bukhari dan Muslim. Aliran yang kedua yaitu aliran Khawarij. Pengertian Khawarij secara bahasa diambil dari bahasa Arab khawarij. Secara harfiah berarti mereka yang keluar. Istilah Khawarij adalah istilah umum yang mencakup sejumlah aliran dalam Islam yang pada awalnya mengakui kekuasaan Khalifah Ali bin Abi Thalib, lalu menolaknya karena kekecewaan mereka terhadap sikapnya yang telah menerima tawaran tahkim arbitrase dalam perang Siffin. Tokoh aliran Khawarij diantaranya yaitu Abdullah bin Wahab ar-Rasyidi, Urwan bin Hudair, Mustarid bin Sa'ad, Hausarah al-Asadi, Buraib bin Murra'ah, Nafi' bil As'araq,
Abdullah bin Bashir, Najdah bin Amir al-Hanafi. Doktrin ajaran Khawarij. Kaum muslim yang berbuat dosa besar adalah kafir. Kemudian kaum muslim yang terlibat dalam perang Jamal dihukumi kafir. Doktrin akidah. Yang pertama, setiap umat Nabi Muhammad yang terus-menerus melakukan dosa besar hingga matinya belum melakukan taubat, maka dihukumi kafir serta kekal di dalam neraka. Yang kedua, boleh tidak mematuhi aturan-aturan kepala negara apabila kepala negara tersebut khianat dan zalim. Yang ketiga, amal soleh merupakan bagian esensial dari iman. Yang keempat, kaum Khawarij mewajibkan semua untuk berpegang kepada keimanan apabila segala tindakannya tidak didasarkan kepada keimanan maka dihukumi kafir. Yang kelima, adanya wa'ad dan wa'id. Yang ketujuh, amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedelapan, manusia bebas menentukan perbuatannya sendiri bukan dari Tuhan. Yang kesembilan, Al-Quran adalah makhluk. Yang kesepuluh, memalingkan ayat-ayat Al-Quran sifatnya mutasyabihat. Sekte aliran Khawarij antara lain sekte Az-Zariqah, pengikut dari Nafi' ibnu al-Azraq. Yang kedua, sekte Al-Najdah, pengikut dari Amir al-Hanafi. Yang ketiga, sekte Al-Ibadiyah, pengikut dari Abdullah bin Iyad al-Tamimi. Sejarah munculnya aliran Khawarij. Aliran Khawarij pertama kali muncul saat terjadi perang antara golongan Sayyidina Ali dan Muawiyah. Proses arbitrase yang kontroversial inilah yang memicu munculnya kelompok Khawarij, yaitu kelompok yang keluar dari barisan Sayyidina Ali karena kecewa dengan keputusan sidang. Karakteristik aliran Khawarij. Yang pertama, fasih dan lancar berbicara serta menguasai metode penyajian. Yang kedua, berusaha mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, mereka menyenangi ide dan diskusi tentang syair dan ungkapan-ungkapan Arab. Yang keempat, perdebatan mereka diliputi fanatisme. Yang kelima, kaum Khawarij selalu berpegang teguh pada makna lahir Al-Quran tanpa mengkaji maksud, tujuan, dan konteks nasnya. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Banyak kesalahan dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.